Oke, selamat siang. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang metode simplex, yaitu metode untuk menyelesaikan masalah program linear jika variabel-variabel keputusan dari masalah program linear itu jumlahnya 2 atau lebih dari 2. Kalau metode garis selidik itu hanya menyelesaikan masalah program linear dengan banyaknya variabel-variabel keputusan itu jumlahnya hanya 2. Padahal dalam kehidupan sehari-hari kita mungkin dapat menemukan masalah program linear dengan variabel-variabel keputusannya lebih dari 2. Nah, kalau variabel-variabel keputusannya itu lebih dari 2, maka tidak dapat diselesaikan dengan metode garis selidik. Oke, sebelum masuk ke metode garis selidik, saya akan mereview dulu tentang materi perkuliahan Ale karena ini berkaitan erat dengan metode simplex. Oke, pada perkuliahan Ale di awal pertemuan mungkin sudah dibahas tentang sistem persamaan linear. Nah, bentuk umum sistem persamaan linear seperti yang tertera pada modul yang sudah saya berikan. Nah, ternyata pada materi aljabar linear elementer, SPL itu dapat diubah ke bentuk perkalian matriks, yaitu matriks A kali matriks X sama dengan matriks B. Dengan matriks A itu adalah matriks koefisien, yaitu matriks yang entry-entrynya merupakan koefisien-koefisien dari SPL. Matriks X itu adalah matriks variabel, yaitu matriks yang entry-entrynya adalah variabel-variabel pada SPL. Dan matriks B adalah matriks konstanta, yaitu matriks yang matriks yang entry-entrynya adalah konstanta dari SPL. Nah, setelah kita tahu SPL dapat dinyatakan dalam perkalian matriks, kita juga pernah belajar tentang matriks yang diperumum, yaitu gabungan dari matriks koefisien dan matriks konstanta. Bentuknya adalah seperti yang sudah saya berikan pada modul. Oke. Nah, ciri-ciri matriks yang diperumum yang solusi SPL-nya mudah didapat, itu ciri-cirinya apa? Jika matriks koefisien dari sisi kiri ke sisi kanan itu merupakan matriks ekselon baris tereduksi, yaitu apa? Pada setiap baris entry tak 0 yang pertama adalah 1 dan disebut 1 utama. Jika terdapat baris 0 atau baris yang semua entry-nya 0, diletakkan baris yang paling bawah atau baris terakhir. Pada dua baris yang berurutan, letak 1 utama pada baris yang lebih bawah terletak lebih ke kanan. Pada setiap kolom, jika terdapat 1 utama, entry yang lainnya adalah 0. Ini untuk lebih mempermudah kita menentukan solusi dari SPL jika diubah ke bentuk matriks yang diperumum. Nah, untuk mencari solusi dari suatu SPL, matriks diubah menjadi matriks ekselon baris tereduksi dengan menggunakan OBE atau operasi baris elementer. Nah, langkah-langkah yang perlu dan penting pada OBE itu hanya 3. Pertama, mengalihkan suatu baris dengan konstanta tak 0. Kedua, menukarkan dua baris. Ketiga, menjumlahkan kelipatan suatu baris dengan baris yang lain. Ini menjumlahkan, tidak boleh mengurangkan. Itu 3 langkah OBE yang baku, dan ini tidak boleh kita ubah sendiri menjadi
menjadi dikurangkan, itu tidak boleh. Nah, contohnya adalah seperti ini. Saya punya SPL seperti ini. Akan dicari solusi dari SPL-nya. Maka dari SPL ini, maka saya ubah ke bentuk matriks SPL dari perkalian 3 matriks, yaitu ternyata saya peroleh matriks A-nya adalah matriks 2 1 min 1 3 2 1 2 0 2. Matriks X-nya adalah X1 X2 X3, matriks B-nya adalah 2 0 3. Dari matriks itu saya ubah ke matriks yang diperumum menjadi seperti ini. Dengan proses OBE Anda bisa cek lagi apakah proses OBE saya sudah benar, maka diperoleh akhirnya diperoleh matriks ekselon baris terreduksi. Bentuknya seperti yang saya peroleh seperti ini, sehingga dapat kita peroleh solusi dari SPL itu adalah X1 sama dengan 17/8, X2 adalah 23/8, X3 adalah negatif 5/8. Nah, selanjutnya saya masuk ke metode simplex. Metode simplex ini adalah salah satu metode untuk menyelesaikan masalah program linear yang memuat 2 atau lebih variabel keputusannya. Note, dalam kuliah program linear ini, untuk sementara kita menyelesaikan masalah program linear dengan metode simplex adalah dengan semestanya bilangan real atau X1, X, Y, Z atau variabel-variabel keputusannya itu berada pada himpunan bilangan real. Jika kita nanti bisa juga metode simplex itu diselesaikan untuk masalah program linear bulat, dan itu ada di mata kuliah riset operasi. Jadi ingat, metode di simplex pada kuliah program linear itu XY-nya berada pada himpunan bilangan real. Nah, untuk menyelesaikan masalah program linear dengan metode simplex, kita harus mengenal apa itu koefisien basis dan variabel basis. Koefisien basis adalah koefisien yang bernilai 1. Variabel basis adalah variabel di mana letak koefisien basis berada. Contoh, saya punya SPL seperti ini, maka dapat dibentuk matriks A, matriks X, dan matriks B. Maka yang menjadi koefisien basis pada baris pertama adalah 1. Koefisien basis pada baris kedua adalah 1. Pada baris ketiga tidak mempunyai koefisien basis karena tidak ada yang koefisiennya 1. Variabel basis pada baris pertama adalah X, variabel basis pada baris baris kedua adalah Y. Nah, untuk menyelesaikan masalah program linear, kendala dalam model program linear yang berbentuk pertidaksamaan diubah terlebih dahulu ke bentuk persamaan. Contoh, suatu pertidaksamaan. Saya punya pertidaksamaan X dikurangi 2Y lebih kecil sama dengan 20. Maka diubah ke bentuk persamaan menjadi X dikurangi 2Y ditambah berapa supaya sama dengan 20. Yaitu saya menambahkan dengan A. Kita kan tidak tahu A. Maka A itu berupa variabel, dan variabel itu A itu disebut variabel pengetat atau variabel slack. Ya. Pada proses awal metode simplex, variabel pengetat atau variabel slack itu akan menjadi variabel basis. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang apa itu tableau simplex dan bagaimana menyelesaikan masalah
program linear dengan metode simplex. Nah, saya memakai bentuk baku model maksimum program linear. Misalnya bentuk bakunya adalah memaksimumkan set sama dengan C1 X1 plus C2 X2 plus sampai plus Cn Xn dengan kendalanya seperti tertera pada layar atau Anda dapat melihat di modul yang akan saya berikan. Nah, bentuk model program linear yang baku tadi diubah ke bentuk kanonik, yaitu bentuk di mana kendalanya itu diubah ke bentuk persamaan dan nanti fungsi tujuannya akan mengikuti. Di sini bentuk kanoniknya menjadi seperti yang ada di layar. Maka fungsi objektifnya atau fungsi tujuannya akan mengikuti bentuk seperti yang tertera di layar. Nah, selanjutnya bentuk tableau simplex adalah seperti ini. Oke. Seperti ini tableau simplex, di mana XB itu adalah variabel-variabel basis, CB adalah koefisien-koefisien basis pada fungsi objektif atau fungsi tujuan. CJ adalah koefisien-koefisien pada fungsi tujuan atau fungsi objektif. BI adalah konstanta tak negatif pada kendala. Set J itu adalah jumlahan dari perkalian koefisien basis dengan entry matriks AIJ. Oke. Nah, kolom ini itu sebenarnya diisi oleh entry matriks A. Jadi kolom ini itu adalah diisi oleh entry matriks A. Di sini adalah entry matriks A adalah AIJ. Oke, set juga rumusnya adalah jumlahan dari hasil perkalian koefisien basis dengan BI. BI itu adalah entry matriks B yang letaknya akan di sini. Oke. Apa itu AIK? AIK itu adalah entry kunci atau elemen matriks dari matriks A yang kolomnya merupakan kolom kunci. Nah, menentukan kolom kunci jika apa? Nanti dipengaruhi oleh nilai set CJ min set J. Nah, jika nanti pada AIK itu kita peroleh nilainya positif, maka kita bisa operasi. Tapi kalau kita nilainya AIK itu lebih kecil atau sama dengan 0, itu kita abaikan. Nah, untuk pola maksimum tableau itu akan optimum, atau tableau itu iterasi kita berhenti jika nilai CJ dikurangi set J itu semuanya lebih kecil atau sama dengan 0. Nah, untuk pola minimum, tableau akan optimum atau iterasi kita itu akan berhenti jika CJ dikurangi set J lebih besar sama dengan 0 untuk semua J. Nah, contohnya saya mau ngambil soal latihan yang tentang cairan superior dan cairan standar. Nah, itu kemarin kita sudah selesaikan dengan metode garis selidik. Nah,
kita akan cek dengan metode simplex apakah hasil yang kita peroleh dengan garis selidik itu hasilnya sama tidak. Oke. Nah, ini kan polanya adalah pola maksimum. Oke, pola maksimum dengan bentuk kendalanya adalah sudah baku. Maka bentuk model program linier ini kita ubah ke bentuk kanonik terlebih dahulu. Nah, menjadi seperti ini bentuk kanoniknya. Bentuk kanoniknya seperti ini, X1 plus 2X2 plus A sama dengan 20A. Ini sebagai variabel pengetat karena apa tadi bentuk utamanya X1 plus 2X2 lebih kecil atau sama dengan 20. Supaya menjadi sama dengan 20 berarti kan ditambah sesuatu. Begitu juga pada kendala kedua, 3X1 plus X2 plus B sama dengan 20. Maka fungsi objektifnya memaksimumkan set adalah 30.000 X1 plus 20.000 X2 plus 0A plus 0 kali B. Maka kita peroleh matriks A-nya adalah seperti pada layar, matriks A-nya sekian, matriks X-nya sekian, matriks B-nya sekian. Maka kita dapat mengawali proses dengan metode simplex seperti ini. Ini tablo pertama, kita peroleh bagaimana variabelnya apa? X1, X2, A dan B. XB tadi adalah apa? Variabel basis. Oke, tadi diingat bahwa variabel pengetat atau variabel slack pada awal metode simplex itu akan menjadi variabel basis. Nah, CJ itu adalah koefisien-koefisien pada fungsi objektif yang sudah berbentuk kanonik seperti ini. 30.000, 20.000, 0 dan 0. Oke. Nah, ini 1, 3, 2, 1, 1, 0, 0, 1 itu adalah elemen-elemen dari matriks A. Oke, nah BI itu adalah elemen-elemen dari matriks B. Nah, seperti ini. Nah, oke. Selanjutnya kita cari set J. Set J tadi apa? Hasil perkalian CB. Set J tadi ada hasil penjumlahan dari perkalian CB dengan A, IJ. Oke, set J. Set J pada posisi ini, kolom ini, itu hasil dari 0 kali 1 sama dengan 0 ditambah 0 kali 3 sama dengan 0, maka 0. Untuk posisi ini, 0 kali 2, 0 ditambah 0 kali 1, 0. Hasilnya ini. Pada posisi ini, 0 kali 1 tambah 0 kali 0, 0. 0 kali 0, 0, 0 kali 1, 0. Oke, ini set J. Nah, set itu dapat kita peroleh dari mana? Dari 0, di sini ya, CB 0 dikali 20, ditambah 0 kali 20, berapa? 0. Ini setnya. Nah, setelah ketemu set J, kita cari set CJ min set J, yaitu apa? 0, 30, CJ ini toh 30.000, 20.000, 0, 0. Nah, pada posisi ini CJ dikurangi set J, 30 dikurangi 0 berapa? 30. 20.000 dikurangi 0 berapa? 20.000. 0 dikurangi 0, 0. 0 dikurangi 0, 0. Nah, kita tahu bahwa kita adalah bicara di pola maksimum. Apakah sudah optimum? Belum. Karena apa?
pola maksimum itu akan optimum jika apa? Nilai-nilai di sini itu 0 atau kurang dari 0. Nah, ini sudah 0 semua? Belum. Sudah negatif semua? Belum. Ada 30.000 dan 20.000. Oke. Karena belum optimum, kita memilih kolom kunci. Di mana kita memilih kolom kunci di mana nilai CJ min ZJ yang paling besar. Ingat, ini pola maksimum. Nah, oke. Dari semua ini, yang tadi ini, nilai yang paling besar berapa? 30.000, 20.000, 0, dan 0 mana yang paling besar? Ternyata yang paling besar adalah 30.000, maka kita beri warna naik ke atas. Oke, ini yang namanya kolom kunci. Nah, setelah ketemu kolom kunci, kita baru bisa mengisi BI per AIK. BI-nya berapa? 20 dibagi AIK-nya berapa? 1. Ketemu 20. Untuk posisi ini 20 dibagi AIK di sini berapa? 20 bagi 3 berapa? 20 per 3. Oke. Setelah itu sudah ketemu BI per AIK. Kemudian kita akan mencari baris kunci. Nah, untuk menentukan baris kunci itu kita memilih BI per AIK yang paling kecil. Nah, sudah ketemu, kita bandingkan 20 sama 20 per 3 lebih kecil mana? Lebih kecil 20 per 3, maka ini kita tarik semuanya, saya beri warna. Itu adalah yang dinamakan baris kunci. Nah, ternyata ini nilai 3 ini itu merupakan hasil perkepotongan dari kolom kunci dan baris kunci. Maka nilai entry 3 ini, nilai 3 ini akan kita buat menjadi satu utama. Ya, ini 1, di atasnya harus 0. Oke, kita konsentrasi pada baris kedua. Oke. Nah, posisi perpotongan kolom kunci dan baris kunci itu pada variabel apa ya di sini? Variabel X1. Oke, variabel X1, maka diubah menjadi tabel 2 seperti ini. Variabel basisnya menjadi X1, koefisien basisnya adalah 30.000. Ya toh? Nah, kita punya tadi di sini 3, supaya dia menjadi 1 melalui OBE berarti apa? Baris kedua baru itu diperoleh dari 1/3 sepertiga kali baris kedua lama. Baris kedua lama itu ini. Sepertiga kali 3 berapa? 3. Nah, ini semuanya sepertiga kali, nah ketemu sampai ke BI-nya ini, sampai BI-nya. Ingat waktu di OBE pada matrik di perumum kan sampai BI toh. Nah, ini OBE sampai BI. Oke, setelah itu kita kan mau membuat matrik eselon baris tereduksi, berarti di atas 1 ini harus 0. Nah, maka kita ketemu baris pertama baru itu diperoleh dari baris pertama lama ini baris pertama lama ditambah dengan negatif 1 baris kedua baru 0. Semuanya sampai BI. Nah, dengan proses yang sama tadi, setelah ini terisi semua, ini terisi dengan OBE tadi, kita baru bisa mencari ZJ. Semuanya dicari. Setelah ketemu ZJ, kita cari setnya. Oke, ketemu sekian. Nah, setelah itu kita cari CJ min ZJ. Nah, ternyata sudah optimum belum? Belum, karena apa? Masih ada nilai positif. Nah, nilai positif ini kita pilih yang dari semuanya ini yang terbesar karena belum optimum, dan terbesar ada di 10.000. Dia tarik ke atas menjadi kolom kunci.
menjadi kolom kunci. Setelah ketemu kolom kunci, ini dibagi BI per AIK 40/3 dibagi 5/3. Saya di sini menganjurkan untuk tetap pakai pecahan, jangan pakai desimal. Karena nanti kalau pakai desimal akan sulit menjadi satu utama di sini. Oke, ini 40/3 dibagi 5/3 ketemu 8. 20/3 dibagi 1/3 ketemu 20. Nah, dari sini 8 sama 20 kita bandingkan mana yang lebih kecil. 8. Maka kita tarik menjadi baris kunci. Nah, ketemu perpotongannya toh. Perpotongannya pada pada entry 5/3 ini pada posisi berapa? Pada posisi variabel X2. Maka ini nanti variabel basisnya akan berubah menjadi X2. Dan 5/3 ini harus menjadi satu utama. Oke. Nah, setelah itu karena belum maksimum dengan proses yang sama, kita peroleh tablo 3. Nah, tablo 3 prosesnya seperti ini. Nah, ternyata hampir sama dengan cara mencarinya dengan tablo 2 tadi. Ternyata kita ketemu, setelah kita hitung ketemu CJ min CJ, ternyata 0 dan negatif semua. Maka tablo ketiga ini sudah optimum dan iterasi kita selesai. Nah, secara umum penyelesaian pada contoh di atas itu ditulis seperti ini. Oke, seperti ini. Nah, ketemu terakhir tablo 3 selesai, maka tablo 3 sudah optimum pola maksimum karena CJ min CJ lebih kecil sama dengan 0 untuk semua J. Dengan nilai maksimum setnya berapa? 280.000 saat X1-nya adalah 4 liter dan X2-nya adalah 8 liter. Silahkan Anda cek di soal kemarin saat menyelesaikan dengan metode Gali-Selidik, apakah hasilnya akan sama. Oke, sebagai latihan saya minta Anda mengerjakan contoh latihan dari Kak Anansi yang tentang kain yang masih dalam bilangan real. Mungkin ada yang bisa memberikan ke saya contoh soalnya. Saya minta yang masih baku dulu. Saya minta dikerjakan pelan-pelan, untuk sementara diubah dulu ke bentuk kanonik dulu, saya ingin melihat. Oke, terima kasih, selamat berdinamika.